3104. Minta aku hadapi kematian. Hadapi kematian. Sangat mengesankan. Di samping, leluhur klan Sang, Henji Sang awalnya tertegun, lalu bahagia. Bahkan dia sempat sedikit was-was setelah sekte Taoisme lebih memihak Mile. Perlu diketahui kalau sekte Taoisme itu bukan kekuatan biasa, tapi setara dengan kekuatan resmi. Terlebih lagi, dia sedikit tidak berdaya terhadap Mile. Namun kini, Hanili dan yang lainnya muncul dan secara langsung menghilangkan tekanannya. Dia yakin sekte Taoisme pasti tidak akan membuat publik marah demi Mile. Mile melirik Hanili, lalu tersenyum. "Nona Hani, apa yang kamu lakukan?" Hanili tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, kenapa kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa? Hari ini kami datang dengan jumlah yang banyak. Kami kesini jelas bukan untuk membantumu, benar kan?" Mile tersenyum dan berkata, "Aku hanya tidak menyangka kamu begitu tidak sabar." Hanili tersenyum, lalu menatap wanita bergaun polos. "Nona ini sangat tenang." Wanita bergaun polos melirik Hanili, ekspresinya setenang air. Setelah dilirik oleh wanita bergaun polos, senyuman di wajah Hanili tiba-tiba menghilang. Tatapan mata ini sangat familiar. Diabaikan. Dia biasa melihat orang kelas bawah dengan tatapan begitu. Pada saat ini, 9 master alam suci mengetahui surga muncul di arena. 9 orang. Hanili mengerutkan kening dan menoleh. 3 orang lagi. Leluhur keluarga Li berkata dengan suara dalam, yang dari sekte masa lalu dan klan Taichu belum datang. Mendengar hal ini, wajah Hanili tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak menyangka kedua keluarga ini akan melarikan diri pada saat kritis. Hati Hanili tiba-tiba muncul perasaan tidak enak. Kedua keluarga ini tidak mungkin mengingkari janji tanpa alasan, pasti ada yang bermain trik. Memikirkan hal ini, Hanili memandang wanita bergaun polos di kejauhan. Melihat wanita di depannya, dia berkata dengan serius, "Leluhur, apa kamu bisa merasakan auranya?" Leluhur keluarga Li melirik wanita bergaun polos dan menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa. Tidak bisa." Mendengar hal ini, tiba-tiba hati Hanili kembali tenggelam. Lalu dia kembali menatap Mile. Saat ini, Mile sama sekali tidak gugup. Kenapa dia tidak gugup? Ada 9 master alam suci mengetahui surga di sini. Dengan tambahan Henji Sang dari klan Sang, itu berarti 10 alam suci mengetahui surga. Alam suci mengetahui surga. Kenapa dia begitu tenang? Hanili semakin gelisah. Tampaknya merasakan kegelisahan Hanili, leluhur keluarga Li di samping berkata dengan serius, "Nak, tenangkan diri. Kita tidak punya jalan mundur sekarang. Tidak ada jalan mundur." Hanili mengangguk sedikit dan menekan kegelisahan di hatinya. Dia tahu dia tidak boleh ragu saat ini, jika tidak, maka akan mempengaruhi pikiran tentara. Perlu diketahui, alam suci mengetahui surga di sekelilingnya sedang menatapnya sekarang. Saat ini, dia tidak boleh menjadi pengecut. Setelah melihat ini, Hanili memandang wanita bergaun polos. Wajahnya kembali tenang dan percaya diri. "Nona, hadapi kematian." Wanita bergaun polos melirik Hanili dan tidak berkata apa-apa. Pada saat itu, tiba-tiba seorang tetua alam suci mengetahui surga di belakang Hanili, keluar sambil tertawa. "Konon para kultivator pedang bisa menekan orang lain di tingkatan yang sama. Aku masih belum pernah melihat kultivator pedang dengan tingkatan alam suci mengetahui surga. Hari ini, aku ingin melihat. Kalian jangan ambil tindakan apapun dulu, aku akan mengajarinya cara menggunakan pedang." Saat berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Boom! Tekanan mengerikan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat ini,
wanita bergaun polos tiba-tiba mengangkat tangan dan menyerang dengan pedang. Puff! Kepala tetua itu terbang langsung sejauh puluhan ribu kaki. Orangnya tetap di tempatnya, tetapi kepalanya sudah melayang. Tiba-tiba suasana arena menjadi sunyi. Suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Pembunuhan instan. Semua master tercengang dan pikiran mereka kosong. Alam suci mengetahui surga terbunuh sesaat. Hanili memandangi wanita bergaun polos. Saat ini seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir dan kepalanya menjadi kosong. Lambat laun, wajahnya menjadi pucat dan tangannya yang terkepal menunjukkan kegelisahan batinnya. Dia tahu dia sudah salah menilai kekuatan wanita bergaun polos di depannya. Salah perhitungan besar. Di arena, para master alam suci mengetahui surga juga sangat pucat saat ini. Ini bukan memang pertarungan, tapi pembunuhan instan. Apa artinya pembunuhan instan terhadap alam suci mengetahui surga? Artinya kekuatan lawan pasti jauh melampaui alam suci mengetahui surga. Ini sudah berakhir. Dan leluhur klan Sang di samping juga sedang tercengang saat ini. Sekarang dia berpikir sebelumnya dia masih ingin menantang orang lain. Saat ini, Hanili tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dia melangkah ke depan, lalu membungkuk hormat, "Senior, ini salah paham. Kami..." Puff! Sebilah pedang tiba-tiba menembus di antara alisnya dan memakukannya di tempat. Suara itu tiba-tiba berhenti. Wanita bergaun polos memandang Hanili, "Aku masih suka penampilanmu yang nakal, pertahankan dan jangan menyerah." Hanili. Wanita bergaun polos melirik alam suci mengetahui surga di arena, bukannya mau meminta aku hadapi kematian. Ayolah. Ekspresi wajah semua orang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba berkata dengan suara galak, "Kenapa takut padanya? Sekuat apapun dia hanya satu orang. Kita 9 alam suci mengetahui surga, semuanya maju bersama." Saat berbicara, sosoknya bergetar dan bergegas menuju wanita bergaun polos. Tepat saat yang lainnya hendak mengambil tindakan, kepala pria paruh baya yang bergegas keluar tiba-tiba terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Kali ini, kepala terbang dan jiwa mengejar di belakang. Di arena, semua orang yang hendak menyerang langsung berhenti. Mau main apa lagi ini? Hanili, anggota keluarga Li yang terpaku di tempat, wajahnya terlihat sangat pucat. Saat ini, dia tidak hanya mengantisipasi akhir hidupnya sendiri, tetapi juga akhir dari keluarga Li. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Pada saat ini, seorang tetua alam suci mengetahui surga tiba-tiba muncul di hadapan Mile. Wajah Mile sedikit berubah, mengira pihak lawan akan membunuhnya, tapi kali ini, pihak lawan berlutut di depannya. Mile tercengang. Semua orang tercengang. Tetua itu menangis dengan keras, "Tuan Muda Ye, aku keliru dan ditipu oleh keluarga Li. Tuan Muda Ye, aku dengar kamu adalah seorang cendekiawan dan orang suci sering mengatakan bahwa selain orang suci, siapa yang tidak melakukan kesalahan. Tuan Muda Ye, bisa tidak kamu beri aku kesempatan untuk tobat? Mulai sekarang, aku bersedia melayani Tuan Muda Ye. Aku akan bersujud kepada Tuan Muda Ye beberapa kali dulu." Saat dia mengatakan itu, dia mulai bersujud. Semua orang, Mile juga terdiam. Ini membuat dirinya merasa sedikit segan. Pada saat ini, seorang tetua berbaju hitam di kejauhan tiba-tiba berjalan keluar dan mengumpat dengan marah, "Memalukan. Benar-benar memalukan." Saat mengatakan itu, dia menunjuk dengan marah ke arah tetua yang berlutut di depan Mile. "Tetua Qin, bagaimanapun keluarga Qinmu juga merupakan keluarga kuat di dunia. Jika kamu begini,
Apa kamu tidak takut masalah ini menyebar dan menjadi bahan tertawaan dunia? Kamu sangat tidak percaya diri. Aku memandang rendah kamu. Aku sangat memandang rendah kamu. Di samping, sekelompok master alam suci mengetahui surga juga tampak menunjukkan ekspresi menghina. Sebagai seorang master alam suci mengetahui surga, tapi begitu tidak percaya diri, benar-benar memalukan. Tetua Qin mengabaikan semua orang, karena dia tahu betul jika dia tidak bisa bertahan hidup hari ini, wajahnya apapun tidak berguna. Adapun rasa malu ini, intuisi memberitahunya bahwa setelah hari ini, tidak ada siapapun orang di luar yang tahu apa yang terjadi di sini. Bos bergaun polos ini jelas tidak berniat melepaskan semua orang. Saat ini, Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Bangunlah." Mendengar ini, Tuan Qin tertegun, lalu berkata dengan suara gemetar, "Tuan Muda Ye." Mile tersenyum dan berkata, "Senior ini adalah alam suci mengetahui surga. Jika mengikutiku seperti ini, bukankah terlalu menyia-nyiakan bakat?" Tetua Qin dengan cepat berkata, "Tidak, bisa mengikuti Tuan Muda Ye adalah sebuah kehormatan bagiku." Kata-kata ini bukanlah sanjungan, tetapi kata-kata dari lubuk hatiku yang paling dalam. Mile tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, ekspresi sekelompok master tampak jik. Saat ini, Mile berkata, "Senior, bangunlah." Tuan Qin ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan berjalan ke arah Mile. Dia dengan hati-hati melirik wanita bergaun polos di sampingnya. Saat melihat pihak lawan tidak berniat membunuhnya, dia merasa lega. Di sisi lain, tetua berbaju hitam yang sebelumnya memarahi Tetua Qin, masih ingin mengatakan sesuatu, tapi pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Boom! Sebilah pedang langsung menusuk alis tetua berbaju hitam dan tubuh tetua berbaju hitam membeku. Wanita bergaun polos melirik tetua berbaju hitam, "Kamu banyak bicara, kan?" Tetua berbaju hitam. Wanita bergaun polos menoleh ke arah master alam suci mengetahui surga yang tersisa. Pada saat ini, salah satu master alam suci mengetahui surga berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, apa kamu benar-benar ingin membunuh semua alam suci mengetahui surga? Apa kamu tahu, hampir semua masiter alam suci mengetahui surga ada di sini. Jika kami mati maka peradaban seni bela diri di alam semesta ini akan merosot." Ini. Sebelum dia selesai bicara, sebilah pedang tiba-tiba menembus tenggorokannya. Ekspresi semua orang membeku. Wanita bergaun polos memandang tetua itu dengan dingin dan berkata, "Perkataannya tidak bagus, jangan katakan lagi selamanya." Ketika suara itu turun, dia menunjuk dan dalam sekejap, master alam suci mengetahui surga ini langsung musnah. Wajah para master alam suci mengetahui surga yang tersisa pucat bagaikan kertas. Membunuh master alam suci mengetahui surga ibarat seperti sedang memotong kubis. Ini sangat keterlaluan. Sejak kapan master alam suci mengetahui surga menjadi begitu lemah? Tetua Qin di samping tetap diam. Pada saat ini, keadaan pikirannya benar-benar berbeda dengan pikiran para master alam suci mengetahui surga di hadapannya. Setelah wanita bergaun polos membunuh tetua berbaju hitam dengan satu pedang, dia memandangi para master alam suci mengetahui surga yang tersisa. Melihat pemandangan ini, ekspresi master alam suci mengetahui surga tiba-tiba berubah dan dua diantaranya langsung bergegas menuju wanita bergaun polos. Dalam pandangan mereka, lebih baik mencobanya daripada duduk diam dan menunggu kematian. Mencoba, mungkin saja ada peluang. Namun begitu mereka berdua bergegas keluar, cahaya pedang menembus tenggorokan mereka. Cih-cih. Kepala mereka langsung terbang keluar. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini,
wajah para master alam suci mengetahui surga yang tersisa seketika pucat pasi. Putus asa. Saat ini, mereka benar-benar putus asa. Wanita ini benar-benar sangat menakutkan. Mereka tidak punya ide untuk melawan saat ini. Pada saat ini, wanita bergaun polos menebas dengan pedang lain. Puff! Dalam sekejap, kepala para master alam suci mengetahui surga yang tersisa terbang bersama. Darahnya seperti pilar, sangat berdarah. Saat ini, wanita bergaun polos berjalan perlahan di depan Hanili. Dia menatap langsung ke arah Hanili dan berkata, "Minta aku hadapi kematian. Apa kamu tahu kamu ini siapa?" Bersambung.